Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berjumpa lagi di dalam program Morning Spirit, mana pagi hari ini setiap renungan firman Tuhan saya percaya pasti akan memberkati setiap kita, khususnya sebelum kita mulai aktivitas dari pagi hari sampai nanti malam ketika kita kelak ingin beristirahat. Firman Tuhan terambil pada kesempatan pagi hari ini dari Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai dengan ke-10. Saya akan bacakan bagi setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saya teringat saudara ketika saya baca firman Tuhan ini bahwa di mana dalam perikop ini ada satu hal yang terjadi di dalam peristiwa pernikahan Kana, yaitu mujizat air menjadi air anggur. Tapi kalau kita selidiki, kita pelajari, kita renungkan kembali bahwa mujizat terjadi karena adanya suatu hal yang terjadi di dalam pernikahan itu, yaitu suami atau mempelai laki-laki menghidangkan yang terbaik. Itu berbicara soal apa? Bicara soal komitmen. Dari awal hingga akhir, ia selalu memberikan yang terbaik di dalam pernikahannya. Hari ini, apa bentuk komitmen kita di dalam pernikahan kita? Apakah sampai saat hari ini, sampai usia pernikahan kita saat hari ini, kita masih memegang teguh komitmen yang kita ucapkan saat kita diberkati di altar yang kudus? Atau jangan-jangan kita sudah lupa. Kita berjanji di depan di altar yang kudus bersama diberkati oleh hamba-hamba Tuhan dan diberkati oleh jemaat Tuhan, disaksikan oleh jemaat Tuhan. Kita berkata bahwa kita mencintai satu-satunya suami, satu-satunya pria di muka bumi ini ya. Dan kita mencintai satu-satunya wanita di muka bumi ini, yaitu pasangan kita. Tapi sampai saat hari ini, apakah kita masih memegang teguh komitmen tersebut? Jelas, ketika kita diberkati, kita diingatkan bahwa suami harus mengasihi istri. Sebagaimana firman Tuhan katakan, Efesus pasal 5, ayat ke-25 dan ayat 28. Ayat 25 berkata demikian, hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hari ini, Bu, Pak, apa komitmen kita dalam pernikahan? Apakah para suami hari ini sudah mengasihi istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat? Kau tahu bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Ia rela mati bagi jemaat. Ia rela menyerahkan dirinya. Ia rela digantung, ia rela disalib di atas kayu salib, mengorbankan dirinya. Dan hari ini, sebagaimana yang Kristus lakukan, engkau dan aku sebagai suami-suami harus melakukan demikian. Itulah bentuk komitmen kita dalam pernikahan. Apakah hari ini hal tersebut masih ada dalam rumah tangga kita? Atau jangan-jangan boro-boro kita mengorbankan diri kita, malah kita mengorbankan istri kita untuk mengamankan diri kita. Istri-istri, firman Tuhan katakan di ayat 28, Efesus 5 ayat 28. Firman Tuhan katakan, Efesus 5 ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ayat 28. Suami-suami juga harus mengasihi istrinya sebagaimana ia mengasihi tubuhnya sendiri. Hari ini suami harus mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Dan hari ini juga istri harus tunduk hormat sama suami. Jangan sampai komitmen dalam pernikahan kita akhirnya terpecah, akhirnya tidak terlaksana sampai saat hari ini. Kalau hari ini komitmen kita sudah berubah, mari kita rubah hidup kita. Kembali, ingat komitmen kita dari awal. Sebagaimana pengantin di pernikahan Kana ini memberikan yang terbaik dari awal hingga akhir. Dan hari ini, kau dan aku harus juga memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik dalam rumah tangga kita. Harus punya komitmen yang jelas, komitmen yang kuat dalam rumah tangga kita. Jangan sampai rumah tangga kita hancur hanya karena kita mengkhianati komitmen yang sudah kita buat di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Hari ini doa saya, siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini, suami istri, hamba doa, tidak ada satupun roh-roh perceraian di dalam keluarga mereka. Hari ini kalau ada bentuk-bentuk serangan dari si iblis yang ingin membuat perceraian, kami ikat patahkan
dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, kami diingatkan lagi agar kami memiliki komitmen, agar kami mengingat lagi komitmen kami ketika kami diberkati dalam pernikahan. Maaf, ampuni kami Tuhan Yesus, kalau dalam pernikahan kami sering lupa dengan komitmen kami untuk mengasihi istri dengan sungguh-sungguh, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Dan hari ini juga, ampuni kalau misalnya istri-istri kami atau ibu-ibu mulai kehilangan kasihnya Tuhan, bukan tunduk tapi tanduk kepada suami. Hari ini hamba doa agar setiap apapun yang terjadi dalam rumah tangga mereka, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Jauhkan dari setiap kata perceraian. Hari ini sebagaimana mujizat terjadi di pernikahan Kana, hari ini hamba doa mujizat yang sama juga terjadi atas rumah tangga mereka. Masalah ekonomi, masalah apapun yang terjadi dalam rumah tangga mereka tidak bisa membuat mereka berpisah, karena kami percaya ada komitmen yang kuat yang mereka ingat kembali ketika mereka awal mula pernikahan. Dan kami percaya hari ini Tuhan Yesus, semua rumah tangga diberkati Tuhan. Dan hamba doa setiap aktivitas mereka, manapun mereka pergi melangkah, dijaga, dibentengi pasukan malaikat. Bahkan sampai istirahat malam nanti, mereka boleh diberkati senantiasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati.